Hidup kadang memberi kita kejutan yang begitu pahit, seperti gelombang besar yang datang tanpa peringatan. Hari itu sebuah kabar mengguncang hidup kami. Bu, Pak, kenapa secepat ini ninggalin kita? Apa yang harus aku lakuin sekarang? Aku belum siap, kita semua belum siap. Rendra, kita harus kuat. Sebentar lagi orang-orang datang untuk tahlilan. Mereka mau doa bareng buat bapak sama ibu. Balila, aku tahu. Tapi gimana aku bisa tenang kalau bayangan kecelakaan itu terus ada di kepala aku? Mereka pergi gitu aja, nggak ada pamit, nggak ada peringatan. Kak, aku takut. Kalau nggak ada bapak sama ibu, siapa yang bakal urus Citra? Citra masih SMP, Kak. Aku nggak tahu gimana nanti. Aku nggak tahu. Kamu punya aku sama Mbak Lila, Citra. Kita saling jaga, kita harus kuat. Aku janji, aku nggak akan ninggalin kamu. Citra, Rendra benar. Kita ini keluarga. Kita harus tetap bersatu. Itu yang bapak sama ibu pasti pengen dari kita. Citra, Rendra, Lila, aku tahu ini berat buat kita semua. Tapi kita nggak bisa terus larut dalam kesedihan. Kita harus mulai mikir ke depan. Aku nggak bisa bantu kalian ngurusin semua, termasuk warisan bapak sama ibu. Nggak usah khawatir, aku bakal pastiin semuanya aman buat kalian bertiga. Beberapa hari setelah kematian orang tua kami berkumpul di ruang tamu untuk mendengar apa yang tertulis dalam wasiat orang tua kami. Aku tidak tahu, saat itu aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Baik, sesuai dengan wasiat almarhum Pak Dimas dan Bu Sri, seluruh harta mereka termasuk rumah, kebun, dan tabungan akan dibagi rata kepada ketiga anak mereka, Rendra, Lila, dan Citra. Bapak dan Ibu benar-benar bijaksana. Tapi kalau aku boleh kasih saran, lebih baik semua aset ini dikelola oleh satu orang saja, supaya lebih efisien dan gak ribet. Aku bisa bantu urus semua kalau kalian setuju. Bantu urus semua? Maksudmu gimana? Ini kan warisan orang tua kami. Aku pikir gak ada yang perlu ngelola selain kami bertiga. Rendra, suamiku cuma mau bantu. Kamu tahu sendiri dia lebih pengalaman soal keuangan. Kita kan gak ngerti apa-apa soal ini. Aku nggak bilang kita harus ngerti semuanya sekarang, tapi ini tanggung jawab kita sebagai anak. Aku nggak mau semuanya diurus orang lain, bahkan oleh suamimu, Mbak. Rendra, aku cuma pengen yang terbaik buat keluarga ini. Tapi kalau kamu ngerasa bisa urus semua sendiri, ya nggak apa-apa. Aku cuma nawarin aja kok. Saat itu aku merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi aku tidak tahu itu apa. Aku nggak pernah benar-benar percaya pada kakak iparku, Irfan. Tapi aku juga nggak punya bukti untuk melawan. Saat itu dia mulai menunjukkan niat aslinya. Ini dokumen yang udah dimodifikasi sesuai permintaan Anda. Kalau mereka nggak periksa dengan teliti, nggak akan ketahuan. Bagus, pastikan gak ada celah ya. Aku nggak mau resiko, semua harus sempurna. Sayang, aku tahu Rendra keras kepala, tapi kita nggak bisa terus kayak gini. Aku cuma mau bantu kamu dan adik-adikmu. Kalau kamu setuju, kita bisa kelola semuanya dengan lebih baik. Tapi aku nggak yakin. Rendra pasti marah kalau tahu aku setuju. Percayalah sama aku, Lila. Aku ini suamimu. Apapun yang aku lakuin cuma buat kebaikan kita semua. Kamu kan tahu, aku nggak punya niat jahat. Aku nggak tahu apa yang mereka bicarakan di meja makan saat itu. Tapi setelahnya aku mulai merasa ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang akan menguji semuanya. Kadang keheningan lebih bising daripada suara gaduh. Aku merasa ada yang salah, tapi tak ada yang berbicara. Hanya tanda-tanda kecil yang memberitahu aku bahwa sesuatu sedang disembunyikan. Rendra, tadi aku dengar dari tetangga, pagi ini ada pertemuan lagi sama notaris. Kamu nggak ikut? Hah? Aku bahkan gak diundang. Kakak iparku Irfan yang urus semua. Aku baru tahu dari Bu Warti pas dia lewat depan rumah. Loh, Rendra, kok kamu gak ikut? Tadi Irfan sama Lila bilang mau ketemu notaris. Kok
Kok bisa? Ini kan warisan keluarga kamu. Harusnya kamu yang paling dilibatkan. Irfan itu cuma iparmu, bukan bagian langsung dari keluarga. Itulah yang bikin aku curiga. Aku coba nanya ke Mbak Lila tadi malam, tapi jawabannya selalu ngambang, seolah-olah dia takut ngomong sesuatu. Ini ada yang gak beres, Rendra. Saranku kamu harus cari tahu lebih dalam. Sepertinya iya. Aku akan cari tahu lebih jauh. Mbak, aku dengar dari orang-orang ada pertemuan sama notaris tadi pagi. Kenapa aku nggak dikasih tahu? Oh, itu cuma diskusi kecil kok, Ren. Gak penting. Lagi pula, Irfan bilang kamu sibuk sama kerjaan di kebun. Jadi gak usah repot-repot datang. Sibuk, Mbak. Ini soal urusan bapak sama ibu. Kamu tahu aku nggak bakal tinggal diam kalau ada yang aneh. Apa Bang Irfan bilang sesuatu sama kamu? Enggak, Ren. Irfan gak bilang apa-apa. Aku yakin semuanya aman. Kamu gak usah terlalu mikir ini. Aku percaya sama dia. Ingat, Mbak. Kalau ada apa-apa, keluarga kita ini jadi taruhannya. Rendra, kamu tahu surat ini? Ini adalah surat wasiat. Biar aku bacakan. Bersama surat ini, kami, orang tua dari Rendra, Lila, dan Citra ingin menyatakan bahwa kebun seluas 1000 hektar, 2 unit rumah, dan tabungan senilai 500 juta akan menjadi milik Lila dan bisa dikelola sesuai kebutuhan tanpa adanya kewajiban berbagi untuk adik-adiknya. Yang berhak atas harta itu adalah Lila, istriku. Kalian semua tidak berhak. Oh iya, yang dibicarakan notaris kemarin itu berarti tidak sah ya. Aku tidak akan berhenti sampai di sini. Dia selalu ngindar kalau aku tanya. Aku tahu dia agak jahat, tapi aku takut dia terlalu percaya sama Irfan. Sedangkan aku rasa Bang Irfan itu menyimpan sesuatu rahasia. Kalau kamu curiga, kita cari tahu. Aku bisa bantu, tapi kamu harus sabar. Jangan gegabah. Kalau Irfan beneran main kotor, kita butuh bukti buat ngelawan dia. Iya, kamu benar. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kadang kebenaran gak datang sendiri, harus dicari meskipun jalannya gelap dan penuh bahaya. Dia masih kecil, tapi menjadi sasaran. Bang Irfan tahu siapa yang lemah, dan dia mencoba merusak dari sana. Tapi hati yang jujur selalu punya cara untuk menolak tipu daya. Citra, kamu lagi apa? Wah, gambar kamu bagus banget. Ini bunga ya? Iya, Om Irfan. Aku cuma iseng aja. Iseng, tapi hasilnya bagus banget. Kakak yakin kalau kamu terus latihan, kamu bisa jadi pelukis terkenal nanti. Nih, buka. Kakak bawain coklat buat kamu. Ini buat aku, coklat Dubai, Kak. Tapi Kak Irfan, ini mahal banget. Aku nggak bisa nerima. Nggak apa-apa Citra, anggap aja ini hadiah dari kakak iparmu. Kamu berbakat Citra, sayang kalau bakatmu nggak dikembangkan. Citra, kamu tahu kan kalau Om sama Mbak Lila sayang banget sama kamu. Om cuma pengen kamu punya masa depan yang cerah. Kalau kamu butuh apa-apa, bilang aja ke Om, jangan malu-malu. Makasih Om Irfan, tapi aku udah cukup kok. Aku nggak mau nyusahin. Kamu nggak nyusahin. Lagian kamu kan punya cita-cita pengen kuliah di tempat bagus. Om bisa bantu biayain. Kamu tinggal percaya aja sama Om. Aku tahu Citra mulai merasa ada yang gak beres. Dia mungkin masih muda, tapi dia bukan anak kecil yang mudah dibohongi. Kebenaran selalu punya cara untuk muncul, meskipun disembunyikan dalam kegelapan. Hari itu aku dan Hadid menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Rendra, coba deh lihat. Kayaknya ini dokumen yang kamu cari deh. Surat wasiat bapak ibu. Ini surat wasiat asli. Tanda tangannya beda sama yang dibacain waktu itu. Ini jelas dipalsukan. Irfan ya. Dari awal aku udah curiga sama dia. Apa langkahmu selanjutnya, Ren? Aku harus kasih tahu Lila sekarang. Dia tahu siapa suaminya sebenarnya. Mbak Lila, aku harus ngomong sama kamu sekarang. Ini penting. Kenapa, Ren? Kamu kelihatan marah banget. Baca ini surat wasiat asli bapak sama ibu. Yang dibacain waktu itu palsu. Irfan yang palsuin. Ren, kamu nggak tahu apa yang kamu bilang. Irfan nggak mungkin kayak gitu. Dia sayang sama kita. Dia selalu membantu. Sayang? Kalau dia sayang, dia nggak akan ambil semua aset buat diri sendiri. Kamu tahu aku nggak bakal bohong soal ini, Mbak.
Aku nggak tahu harus percaya siapa, Ren. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa. Kebenaran itu tajam dan seringkali menyakitkan. Hari itu aku memutuskan untuk tidak lagi diam. Ini adalah momen di mana semuanya harus diungkap, meskipun risiko kehilangan sangat besar. Kita semua ada di sini hari ini karena aku udah gak tahan lagi, Bang Irfan. Aku tahu apa yang kamu lakukan. Kamu palsuin surat wasiat bapak sama ibu kan? Semua harta mereka kamu alihin kembalilah, yang tak lain akan kamu manipulasi juga. Rendra, apa-apaan kamu ngomong kayak gitu? Irfan gak mungkin ngelakuin itu. Dia sayang sama kita semua. Aku nggak ngerti kenapa kamu nyalain aku, Rendra. Dari awal aku cuma mau bantu keluarga ini nih. Sekarang kamu malah nuduh aku kayak gini. Mana buktinya? Ini buktinya. Ini surat wasiat asli bapak sama ibu. Tanda tangan mereka beda dengan yang kamu tunjukkan waktu itu. Ini jelas-jelas dipalsukan. Rendra, ini gak mungkin. Mas Irfan, ini gak mungkin benar kan? Tentu aja nggak bener, sayang. Ini pasti salah paham. Surat itu bisa aja nggak asli. Rendra cuma cari-cari alasan buat nyerang aku. Salah paham. Kamu lupa, Irfan. Aku juga menduga kamu memalsukannya. Dan surat ini pasti beda banget sama yang asli. Jangan kira kita semua bodoh. Kak Rendra, ini beneran. Kalau Irfan palsuin surat itu, kenapa dia tega? Kan dia bagian dari keluarga kita. Citra, dengerin Om ya. Kamu jangan langsung percaya sama tuduhan kayak gini. Aku cuma mau yang terbaik buat kamu, buat kita semua. Rendra ini cuma salah paham aja. Salah paham. Kamu kira aku nggak tahu apa yang kamu lakuin? Kamu pakai hubungan kamu sama Mbak Lila buat ngelabui semuanya. Tapi sekarang aku punya bukti, Bang. Aku nggak tahu harus percaya siapa, Mas Irfan. Rendra, tolong jangan bikin ini makin rumit. Aku nggak kuat lagi. Aku tahu ini belum berakhir, tapi setidaknya sekarang kebenaran mulai terungkap. Lila dan Citra harus melihat siapa yang benar sebelum semuanya terlambat. Baiklah, jika kamu tidak mengakui, biar aku urus sendiri ke pengacara. Ayo Hadid, kita pergi. Ketika keluarga sendiri tidak bisa dipercaya, kadang kamu harus mencari keadilan di luar. Hari itu aku dan Hadid bertemu seorang yang mungkin bisa membantu kami melawan kegelapan ini. Ini memang tanda tangan dan kertas yang otentik. Kalau benar surat ini yang asli, maka jelas ada pemalsuan dokumen. Rendra, kamu yakin ini dokumen yang sah? Saya yakin, Bu. Dokumen ini saya temukan di rumah, tersimpan di tempat bapak dan ibu biasa menyimpan barang penting. Saya yakin ini yang asli. Bu, dari awal kami udah curiga sama Irfan. Dia itu licik. Kami cuma butuh cara buat ngebongkar semuanya di depan hukum. Kalau memang begitu, langkah pertama kita adalah mengajukan laporan ke pihak berwajib. Tapi kalian harus siap menghadapi kemungkinan serangan balik. Orang seperti Irfan biasanya nggak akan diam gitu aja. Saya udah siap, Bu. Apapun risikonya, saya nggak akan biarin dia ngambil hak keluarga kami. Ini bukan cuma soal harta, ini soal keadilan. Rendra bener, Bu. Kami cuma mau keadilan buat keluarganya. Kalau Irfan punya rencana lain, kami juga siap lawan. Baiklah, kalau begitu, saya akan mulai dengan memverifikasi dokumen ini secara hukum. Setelah itu, kita ajukan ke pengadilan. Tapi ingat, kalian harus jaga dokumen ini baik-baik. Jangan sampai ada yang menghancurkannya. Aku tahu perjuangan ini akan panjang dan berat, tapi aku juga tahu tidak ada pilihan lain. Melawan adalah satu-satunya cara. Kadang jawaban datang dari tempat yang paling tidak terduga. Hari itu di tengah kekacauan, aku menemukan harapan baru. Apa ini? Kok ada surat di sini? Anak-anakku, jika kalian membaca surat ini, itu berarti aku dan bapamu sudah tidak ada lagi. Pesanku hanya satu, jaga keluarga ini. Jangan biarkan siapapun memecah belah kalian. Bersatu adalah kunci agar kalian tetap kuat. Ibu. Kak Rendra, aku nemu ini di kamar ibu. Aku rasa ini penting buat kita semua. Ini pesan dari ibu, Citra. Ini yang aku maksud. Kita harus bersatu, apapun yang terjadi. Kita nggak boleh biarin siapapun merusak keluarga kita. Aku harus segera beritahu Mbak Lila. Aku percaya sama kakak. Kak, aku tahu kita pasti bisa lewatin ini semua kalau kita tetap bersama. Surat itu adalah pengingat bahwa keluarga adalah segalanya. Dan aku tahu selama kami bersatu, tidak ada yang bisa menghancurkan kami.
Kadang kebenaran menghantam kita di saat kita paling rapuh. Mbak Lila akhirnya melihat apa yang selama ini tidak ingin ia percayai. Lila, ada apa? Kok kamu nangis? Kenapa? Kamu tahu ini apa, Mas? Ini surat dari ibu. Pesan terakhirnya buat kalian bertiga. Dia minta kami jaga keluarga ini, bukan malah memecah belah. Apa yang kamu lakukan ke keluarga aku? Lila, aku nggak ngerti apa yang kamu maksud. Aku cuma berusaha buat masa depan kita lebih baik. Aku nggak mau hidup kita susah, Lila. Masa depan kita? Masa depan kita yang gimana? Dengan ngehancurin hubungan aku sama Rendra dan Citra, dengan ngambil hak mereka. Kamu percaya aku kan? Tapi sekarang aku sadar, kamu cuma manfaatin aku buat kepentinganmu sendiri. Lila, kamu harus ngerti. Ini semua aku lakukan karena aku nggak mau kita hidup dalam kesulitan. Aku nggak tahu harus kayak gimana lagi. Aku nggak bisa lihat kamu menderita. Tapi lihat apa yang kamu lakukan, malah bikin semuanya hancur. Keluarga ini udah gak sama lagi. Kamu gak cuma nyakitin aku, kamu juga nyakitin keluarga aku. Dan aku gak bisa terus hidup seperti ini dengan semua kebohongan ini. Lila, aku nggak tahu harus gimana lagi untuk bikin kamu ngerti. Aku lakuin ini semua untuk kita. Aku pikir aku bisa melindungi kita. Melindungi kami dengan menghancurkan segalanya. Aku gak bisa terima ini. Aku cuma takut kalau kita nggak punya apa-apa lagi. Aku nggak ingin kehilangan kamu, Lila. Aku gak tahu lagi. Maaf, tapi aku gak bisa melanjutkan ini. Kamu udah ngambil keputusan yang salah, dan aku gak bisa terus hidup dalam kebohongan. Di saat itu aku tahu Mbak Lila telah berubah. Ia akhirnya memilih keluarganya di atas segalanya, dan itu adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Hari ini persidangan tiba. Aku tahu ini bukan soal kemenangan atau kekalahan, tapi ini soal mengembalikan keadilan. Berdasarkan bukti yang diajukan, termasuk dokumen asli surat wasiat dan kesaksian dari para saksi, pengadilan memutuskan bahwa dokumen yang digunakan oleh terdakwa Irfan adalah palsu. Oleh karena itu, semua aset yang telah dialihkan harus dikembalikan kepada 3 ahli waris sesuai surat wasiat asli. Terima kasih Tuhan, akhirnya keadilan menang. Tidak, ini tidak adil. Semua ini cuma kesalahpahaman. Aku cuma berusaha melindungi keluarga mereka. Cukup terdakwa, keputusan telah dibuat. Anda juga dapat menghadapi tuntutan hukum lebih lanjut atas pemalsuan dokumen ini. Sidang selesai. Mas Irfan, aku minta maaf, tapi aku gak bisa lagi bersamamu. Aku nggak butuh belas kasihanmu, Lila. Aku pergi. Semoga kalian bahagia. Dengan itu Bang Irfan meninggalkan hidup kami. Ada rasa lega, tapi ada juga rasa kehilangan. Tidak semua kemenangan terasa manis. Setelah semua badai ini, kami tahu hanya ada satu jalan ke depan, yaitu bersama sebagai keluarga. Jadi kita beneran mau buka usaha ini bareng? Apa gak ribet, Kak? Ribet pasti, tapi aku percaya kalau kita jalanin ini bareng, kita bisa. Ini juga yang ibu sama ayah pengen kan? Aku setuju, aku juga udah banyak salah. Tapi aku gak mau lagi bikin kita terpecah. Kita keluarga, kita harus saling mendukung. Oke, kalau gitu aku ikut. Tapi aku gak mau tugas yang berat-berat ya, hehehe. Hidup adalah tentang belajar dari kesalahan dan tentang bagaimana kita tetap bersatu meskipun badai melanda. Keluarga adalah harta yang paling berharga, dan sekarang kami tahu apa yang harus kami lakukan untuk menjaganya.